Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, menang atas iri hati dan kekecewaan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengerti isi hati Tuhan, agar kami tidak tersesat dan tersandung. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Seorang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita tahu ia di penjara ya saudara, karena bicara tentang Herodias ya yang ditegur. Nah saudara, jadi kehidupan itu memang berjalan gak selalu mulus sesuai dengan apa yang saudara harapkan ya. Yohanes Pembaptis yang melayani dengan sangat luar biasa. Banyak orang yang sudah mengenal Yohanes Pembaptis dan memberi dirinya dibaptis. Tetapi bagaimana pada akhirnya ia harus masuk di penjara. Bukan karena hal salah yang dilakukan. Ia menegur suatu hal yang baik. Tetapi ia harus masuk ke penjara. Jadi seringkali saudara, hal-hal yang demikian seringkali membuat banyak orang menjadi kecewa ya. Kenapa? Karena sudah melakukan yang baik tapi kok gitu ya, mengalami sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Itulah yang membuat banyak orang akhirnya merasa kecewa. Nah, kita belajar tentang apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ia di penjara. Jadi saudara, kita pelajari di sini pertanyaan Yohanes Pembaptis itu menunjuk bahwa ada sesuatu perasaan tanda petik iri hati dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ia bertanya, apakah engkau yang kami nantikan atau ternyata kami harus menunggu yang lain? Dan juga di situ Tuhan berkata di akhir ayat itu berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Nah saudara, apa yang membuat orang kecewa kita pelajari di sini, yaitu pertama adalah keadaan yang buruk seperti Yohanes Pembaptis alami, ia masuk penjara ya. Kita baca Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Yesus ya saudara ya. Dia memberitahu tentang pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia mengatakan atau dia memberitakan tentang kerajaan surga. Jadi saudara, tidak ada yang bisa meragukan kekokohan, ketokohan dan keterkenalan dari Yohanes Pembaptis pada masa itu ya saudara. Ia seorang nabi yang dihormati dalam pelayanannya kepada orang-orang Israel. Tapi keadaan dan kondisi di mana ia harus masuk penjara membuatnya mengalami perubahan. Mungkin awalnya adalah ragu, itu beneran Yesus atau tidak, begitu yang dinantikan atau bukan. Padahal sebelumnya ia tahu ya saudara, ketika Yesus datang minta dibaptis olehnya, dia berkata, aku membuka kasutmu pun aku tidak layak. Padahal dia udah berkata demikian, tapi kenapa ia mulai bertanya lagi, apakah engkau yang kami nantikan atau kami masih menunggu yang lain? Nah saudara, ternyata keadaan penjara, keadaan yang buruk yang dialami Yohanes Pembaptis membuat perubahan dari
dari pola pikir dan cara pandangnya. Ia mulai mempertanyakan dan berujung pada kekecewaan. Jadi keadaan kondisi penjara ini membuatnya berubah ya. Jadi demikianlah, seringkali banyak orang mengalami hal yang sama seperti demikian ya. Dulu wah semangat menyala-nyala melayani Tuhan ya. Berkobar-kobar, rajin ikut dalam setiap ibadah dan melayani Tuhan dengan total. Tetapi berjalan dengan waktu ada proses-proses yang harus dialami. Seringkali membuat kecewa dan akhirnya ia mulai berubah saudara dalam pola pikirnya. Berubah dalam cara pandangnya. Mulai meragukan dan mulai ada kekecewaan. Itu yang akan terjadi. Tapi sahabat penerobos dan saya sebagai penerobos, kita tidak boleh demikian. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun boleh kita alami, jangan pernah ada yang membuat engkau ragu dan berhenti melayani Dia. Layani Tuhan karena kita percaya Ia Tuhan yang hebat, Ia penguasa alam semesta, dan Ia akan menentukan hidup kita di dalam kekekalan. Oleh karena itu saudara, kita belajar dari Yohanes Pembaptis hari ini, bagaimana Yohanes Pembaptis karena di penjara, karena keadaan yang buruk dialami, membuat ia mulai ragu, membuat ia mulai mempertanyakan, dan akhirnya membuat ia mulai kecewa saudara. Tapi kita belajar untuk kita tidak melakukan hal demikian. Yang kedua, apa yang membuat seorang kecewa adalah kedangkalan pengenalan akan Yesus. Matius 11 ayat 3 katakan demikian. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Harusnya Yohanes Pembaptis sebagai orang yang dipilih Tuhan bahkan dari dalam kandungan sebagai membuka jalan untuk kedatangan Mesias, harusnya ia yang berkata kepada semua orang tentang Yesus yang akan datang. Tetapi bagaimana berikutnya, ia bertanya-tanya lagi gitu ya. Dia bilang ke murid-murid itu bertanya, apakah engkau adalah orang yang kami nanti-nantikan atau masih kami menunggu yang lain? Nah saudara, kenapa hal demikian terjadi? Pertama, karena keadaan yang buruk dialami Yohanes Pembaptis dan juga pengenalan akan Yesus yang dangkal dan tidak utuh. Itu seringkali bisa membuat kita mengalami kekecewaan. Ya, Yesus hanya dipandang sebagai juru selamat, juru berkat, juru rawat gitu ya. Namun tidak diimani sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita semuanya. Nah, itu yang seringkali membuat banyak orang menjadi kecewa karena tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu kau perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana dan di mana kau bisa mengenali Tuhan? Melalui proses kehidupan. Melalui masalah yang kau hadapi, dan kau lakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, dan kau akan mengenali Tuhan. Dia adalah penolong, Dia adalah Allah yang menjadi benteng hidup kita. Dia adalah kekuatan, Dia Allah yang memberi semangat buat kita. Dia Tuhan sumber segala berkat buat kita. Kita punya lagu begini, sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber pelindungan, sumber berkat yang melimpah. Jangan kejar berkatnya, kejarlah Yesus sumbernya. Ya, Yesus adalah sumber yang sanggup memulihkan, melindungi saudara dan melimpahkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Asal kau tidak kejar berkatnya, tapi kejar Yesus sebagai sumbernya, engkau akan memperoleh berkat yang melimpah. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita belajar di sini bagaimana kau bisa mengenal Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kau ikuti, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidupmu, terutama hal yang demikian ya saudara ya, melalui proses-proses kehidupanmu, melalui pergumulan dan masalah yang ada di hadapanmu, di situ kau akan kenali Tuhan. Kalau saya sering katakan ya, Yesus itu seperti Avenger dan superhero buat kita. Kalau superhero dan Avenger itu akan datang kalau ada bilang tolong, ada perampokan, wah dia datang ya saudara ya. Yesus demikian juga ketika kau berseru kepada Tuhan, Dia akan datang menolongmu dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia kalau Daud katakan, ya penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya saudara. Jadi saudara, biarlah Yesus menjadi Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan saudara. Disebut sebagai Tuhan jangan hanya di mulut saja dan pengertian saudara saja. Tapi jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal atas hidup saudara dan saya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mengenal Tuhan bukan hanya sekedar pembacaan kitab suci, oh iya Yesus Tuhan gitu. Tapi gak mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kau selalu lari dari prosesmu sehingga kau tidak akan pernah kenali Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan,
umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka yang menolak pengenakan Allah, maka aku tidak pernah mengangkat mereka menjadi imamku. Jadi saudara lihat, tidak ada orang yang akan diangkat menjadi imam, menjadi pelayannya kalau engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa nggak mengenal? Disuruh belajar nggak mau, praktek nggak mau ya saudara. Itu yang membuat ia tidak akan mengenal Tuhan secara pribadi. Dan orang yang demikian dipastikan Tuhan umatku binasa. Mari saudara kenali Tuhan melalui proses-proses kehidupanmu. Kenali Tuhan melalui pembacaan kitab suci yang kau lakukan. Kenali Tuhan melalui ibadah-ibadah dan khotbah daripada hamba-hamba Tuhan yang saudara terima. Nah, kenali Tuhan. Jadi jangan kau mempunyai pengenalan yang dangkal akan Tuhan. Sehingga seringkali banyak membuat orang menjadi kecewa ya saudara. Nah, apa yang membuat orang mengalami kekecewaan saudara? Yaitu yang ketiga, kegagalan memahami maksud Tuhan. Kita baca dalam Matius 11 ayat keempat. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ya, Tuhan katakan, pergi katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Apa yang dilihat mereka? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar ya. Yang dilihat adalah bagaimana penyertaan Tuhan yang hebat dalam pelayanan Yesus. Nah saudara, orang yang memahami maksud Tuhan pasti tidak akan menjadi kecewa dan menolak dia. Kalau saudara memahami, mengenal Tuhan secara pribadi, engkau tidak akan pernah kecewa dan menolak dia. Kalau dikatakan engkau akan mengalami dikucilkan, engkau bahkan ada orang yang membunuhmu dan menyangka berbuat bakti bagi Allahnya. Dan ini aku katakan supaya engkau tidak menolak, tidak kecewa dan tidak menolak aku dikatakan. Jadi Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Bahkan syarat pertama mengikuti Yesus adalah Lukas 9 ayat 23. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Baru ikut Yesus. Kalau kau tidak mau mengikuti syarat ini, gak usah tanda tangan kontrak untuk mengikuti Yesus saudara. Maka Tuhan berkata, kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan Yesus. Kalau kau tanggung-tanggung ikut Tuhan Yesus, maka engkau akan dimuntahkan. Tuhan enak melihatnya saudara. Kalau mau rajin-rajin, kalau mau semangat-semangat melayani Tuhan, ya melayani Tuhan. Jangan ada, ingat saudara, pertahankan apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara dan saya yang melayani Tuhan hari ini. Engkau yang menanti-nantikan Tuhan. Engkau yang bertahan di tengah pencobaan. Dengar, Tuhan sudah menyediakan mahkota buat saudara dan saya. Bagi engkau yang tetap rajin menggembalakan jemaat Tuhan. Bagi engkau yang rajin memberitakan Injil. Tuhan punya piala buat saudara. Tuhan punya mahkota buat saudara. Jadi yang diperlukan adalah pertahankan apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ingat saudara, dalam Wahyu 3 ayat 11. Pertahankan apa yang ada padamu. Kau yang sudah melakukan tugas panggilanmu hari ini, maka engkau sudah dipersiapkan mahkota. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Dengar, saya mau katakan kepada saudara saya, waiting list di belakang saudara sangat amat banyak. Dia nunggu engkau mundur saudara. Dia nunggu engkau mundur. Jadi oleh karena itu pertahankan. Biarlah sampai kedatangan Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan tugasnya. Saudara adalah orang berbahagia kalau kau tetap di dalam rel atau jalur atau panggilannya Tuhan. Nah saudara, kegagalan memahami maksud Tuhan. Jadi kenapa gagal? Kenapa? Karena ia tidak mau belajar ya murid-murid. Maka Tuhan Yesus mengajar selalu murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia. Demikian juga kepada murid-murid Yohanes, Yesus mengajar tentang kuasanya. Yesus katakan kepada murid Yohanes, lihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya untuk dilihat oleh murid-murid Yohanes. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes bahwa apa yang dilakukan dan kuasa yang menyertainya, yang memberi kesembuhan bagi yang sakit, memberi kelepasan bagi yang terikat, dan memberitakan kabar baik itu diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid Yohanes dan untuk diingatkan kembali kepada Yohanes. Jadi dengan apa yang dilakukan Yesus itu semestinya kita bisa menggali maksud dan kehendak Tuhan ya. Padahal Tuhan sudah berbuat banyak banget dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita masih saja sulit memahami rencananya. Kenapa? Karena kau belum menjadi murid yang sungguh-sungguh murid. Saudara tahu siapa yang disebut sungguh-sungguh benar murid atau benar-benar murid? Kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi yang disebut benar-benar murid adalah ketika engkau tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya di setiap masalah, di setiap situasi apapun, engkau tetap berpegang pada perintah Tuhan. Ketika engkau tetap melakukannya, maka engkau disebut benar-benar murid. Maka engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, saudara. Orang yang merdeka hidupnya penuh damai, sejahtera, sukacita. Orang yang merdeka melayani Tuhan dengan antusias, semangat. Orang yang merdeka tidak akan pernah tersandung. Orang yang merdeka mau diapain aja tetap puji Tuhan, haleluya. Amin, saudara. Jadi kuncinya cuma lakukan hidupi kebenaran. Engkau akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Jadi rencana Tuhan itu begitu sangat luas dan utuh ya. Bisa memakai keadaan apapun untuk berbicara buat kita. Dikatakan Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Oleh karena itu percayalah saudara, setiap kejadian kau alami di situ ada pembelajarannya. Tuhan itu luar biasa. Kalau saya katakan, aduh dia itu benar-benar seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya ya, yang mengajar anaknya dengan sabar, saudara. Saya mengalami sekali dikala saya nggak ngerti, saya hanya perlu datang sama Tuhan. Kadang saya nangis sama Tuhan karena proses yang saya alami. Di situ Tuhan ajar saya, di situ Tuhan bangkitkan saya, Tuhan buat saya ngerti kebenarannya, saudara, dan saya bangkit lagi. Jadi saudara, berbahagialah engkau yang saat ini dipanggil untuk mendekat kepadanya. Karena Yohanes 6 ayat 65 dikatakan tidak ada seorang pun dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Perlu karunia daripada Bapa untuk kita bisa mendekat kepada Yesus. Dan oleh karena itu biarlah kita tetap tinggal dalam kemurahannya. Karena dikatakan Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, tetaplah tinggal dalam kemurahannya, dan kau perlu memohon agar kita tetap tinggal dalam kemurahannya. Sebab kalau kau tidak tinggal dalam kemurahannya, kau akan ditebang juga, saudara. Seperti pohon yang kering, dipotong, dibuang, siap jadi kayu bakar, saudara. Siap dibakar dalam api. Jadi oleh karena itu, saudara, berbahagialah kalau hari ini saudara tetap dalam panggilan Tuhan, tetap dalam kemurahan Tuhan. Yang dimaksud kemurahan Tuhan adalah engkau bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah ketika engkau bisa melayani Dia. Kemurahan Tuhan adalah ketika engkau bisa melakukan kebaikan. Kemurahan Tuhan adalah ketika engkau bisa tetap berdoa, memuji, menyembah Dia. Ini adalah kemurahan Tuhan masih tetap ada pada saudara dan saya. Sebab kalau kau tidak tetap dalam kemurahannya, kau akan ditebang juga. Kau akan dipotong juga, saudara. Ingat saudara, kita dipanggil karena kita memperoleh anugerah. Bukan karena saudara dan saya kita baik, maka kita boleh menerima anugerah. Tidak. Jadi oleh karena itu saudara yang hari ini memperoleh anugerah. Kita yang dulu adalah hidup secara duniawi. Kita dulu melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau dilayakkan mendekat kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau dilayakkan melayani Dia. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah engkau tetap di dalamnya. Bagaimana caranya? Ya, saudara, jangan biarkan iri hati menguasai saudara. Iri hati itu adalah hikmat daripada dunia. Kalau dikatakan dalam Yakobus 3, itu berbicara tentang hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari atas. Hikmat dari dunia adalah hikmat yang dari setan-setan, dari nafsu manusia, saudara. Yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Biarlah tidak saudara hidupi. Halo, saudara dan saya percaya kita bisa mengenal produk yang dari setan dan produk yang dari Tuhan. Produk yang dari setan itu adalah yang membuat saudara gak semangat. Yang membuat saudara gak mau melayani. Yang membuat saudara marah. Yang membuat saudara gak bisa ngampuni. Yang membuat saudara kecewa, kepahitan. Itu semua produk dari setan, saudara. Sadar. Kita anak Tuhan. Kita dipanggil mendekat kepada Dia untuk kita menjadi warga kerajaannya dan layak menerima kemuliaannya. Jangan biarkan setan mengambil hidupmu. Jangan biarkan setan menguasai pikiranmu. Tapi mari hari ini engkau memang sedang ada dalam masuk peperangan. Kita harus berperang setiap hari, saudara, kita harus berperang. Dan saya percaya Yakobus dikatakan
4 ayat ke-7, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, ia akan pergi daripadamu. Jadi yang Tuhan mau adalah pertama, tunduk kepada Allah, lakukan kebenaran dan ketetapannya. Ketika kau melakukan kebenarannya, kau akan usir iblis dan iblis pergi. Tapi kalau kau tidak taat pada kebenarannya, engkau bukan ngusir iblis. Kau dicabik-cabik seperti anak-anak Skewa yang berusaha ngusir setan. Setan berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi siapa engkau? Dicabik-cabik, saudara. Jadi oleh karena itu kau perlu tunduk kepada kebenaran. Bagaimana kau bisa tunduk kepada kebenaran kalau kau tidak pernah mau belajar? Pengenalanmu dangkal akan firman. Sehingga engkau tidak mengerti apa yang kau harus lakukan. Dan akhirnya engkau tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Dikuasai oleh iri hati. Ingat, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu hikmat dari dunia, dari setan-setan, dari nafsu manusia. Jangan engkau ambil. Karena iri hati maka Kain membunuh Habel. Ya, dosa iri hati itu ngeri, saudara. Iblis kalau sudah menguasai dengan iri hati, maka hidupmu akan dikuasai dan dikendalikan olehnya. Jadi oleh karena itu saudara, yang harus kita lakukan, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, janganlah penderitaan, pergumulan membuat engkau berubah. Dan juga jangan engkau mengenal Tuhan secara dangkal. Belajarlah kebenaran firman-Nya, kenalilah saudara melalui pembacaan kitab suci, melalui firman disampaikan hamba-hamba Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup saudara. Belajarlah kenali Tuhan secara mendalam. Kalau kau berakar di dalam Dia, tidak mudah kau digoyahkan oleh karena apapun, tidak mudah imanmu digeser karena apapun. Walaupun ada badai rintangan di depan kita, kita akan berkata, ku kan berdiri di tengah badai, bertahan berdiri di tengah badai. Mau digoncang kayak apapun, bertahan saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia akan menjadi penolong buat saudara dan saya. Dia memberi kekuatan untuk kau bertahan. Jangan menjadi lemah. Oleh karena itu, ambillah kekuatan Tuhan yang kau dapat di dalam ibadah. Kenapa Tuhan berkata latih dirimu ibadah? Karena ibadah berguna dalam segala hal. Mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan Tuhan katakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Latih dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah, saudara. Dan ibadah itu kalau kau datang dengan rasa cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kau harus semakin giat saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dan saya rasakan kekuatan ibadah itu luar biasa. Ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya tetap bersama-sama atau tidak suka bolos. Kalau saudara sudah mengambil keputusan, lakukanlah. Kalau saya punya satu slogan, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Kita belajar untuk bertekun di dalamnya. Nah saudara, mari kenali Tuhan. Melalui proses-proses, melalui pergumulan hidupmu, kita harus menang atas iri hati dan dari kekecewaan. Caranya kekuatan Tuhan yang menyertaimu akan memampukan engkau untuk menolak dosa iri hati, menolak rasa kecewa. Karena hidup saya dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu untuk mendatangkan kecelakaan dalam hidupmu. Ingat saudara, aku tahu benar rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu, enggak. Berpikir pun tidak. Tuhan hanya merencanakan segala hal yang baik, yang memberi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Kenapa seorang mengalami tanda petik sepertinya kecelakaan? Karena manusia keluar dari perlindungan Tuhan. Karena manusia tidak mau diajar. Karena manusia tidak mau diundang untuk datang kepada Tuhan. Menolak undangannya Tuhan. Saudara, jangan sampai Mazmur 81 ayat 12-13 itu berlaku atas saudara. Coba kita baca Mazmur 81 ayat 12 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ya, karena mereka tidak mau mendengar dan karena mereka tidak suka kepada Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka menurut kedegilan hatinya, saudara. Artinya apa, saudara? Ya udah dibiarin Tuhan, terserah deh. Mau melayani atau tidak, terserah. Mau datang atau tidak.
Kalau sudah dibiarkan Tuhan, terserah aja. Wah, ngeri ya saudara ya. Sekiranya mereka mau dengar, aku akan menundukkan setiap lawan mereka. Wow saudara. Kalau kita mau dengar perintah Tuhan, kalau kita mau datang dalam panggilan Tuhan, saya percaya saudara akan diluputkan dari segala hal yang demikian. Kalaupun Tuhan izinkan pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Jangan keluar dari rencananya, jangan keluar dari panggilannya. Tetap bertahan saudara. Mohonlah kemurahan Tuhan agar kita tetap ada dalam kemurahannya. Karena kalau kita tidak tetap dalam kemurahannya akan dipotong juga. Dikatakan tadi dalam Roma 11 ayat yang ke-22. Oleh karena itu saudara, jangan gagal memahami maksud Tuhan. Tuhan punya tujuan-tujuan baik di dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan. Seperti tadi saya katakan, Yusuf mengenal tujuan Tuhan di balik setiap prosesnya. Sehingga ia tetap melakukan kebaikan sampai ia boleh menerima janji dan penggenapannya. Begitu juga saudara saya, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Proses yang kau hadapi biarlah kau mengerti. Setiap proses ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Ingat sekali lagi saya mau katakan, rancangan Tuhan hanyalah membawa engkau kepada hari depan yang penuh harapan. Bukan karena sekolahmu tinggi, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat. Tetapi karena engkau dekat sama Tuhan, maka rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan diangkat, engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak menjadi turun. Dan itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Oleh karena itu tetap tinggal di dalam firman. Jangan keluar daripadanya. Supaya engkau menjadi benar-benar murid. Dan engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin. Demikian sahabat Penerobos. Jangan biarkan iri hati dan kekecewaan itu menguasai kehidupan saudara. Ya. Karena ingat itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari hikmat yang dari dunia. Dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Tadi yang kita baca Yakobus 3 ayat 15. Jadi percayalah saudara, ketika kau datang kepada Tuhan, kita sedang dibawa Tuhan di dalam rencananya, yaitu damai sejahtera, hari depannya penuh harapan, bukan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati sahabat Penerobos. Tetaplah dalam rencananya. Jangan sampai ada iri hati dan kekecewaan menguasai hidupmu karena masalah-masalah yang kau hadapi. Karena apa? Karena engkau tidak mengenal kebenaran. Karena engkau gagal memahami maksud Tuhan. Tapi jadilah murid yang baik, yang tetap mau belajar, yang tetap mau diajar, tetap ikut Tuhan, hadapi prosesnya, kenali kedahsyatannya, dan kau akan semakin berakar. Dan kau akan menjadi orang-orang yang kuat, prajurit Tuhan yang hebat, yang tidak akan mundur karena apapun. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan bukakan. Kami tidak mau setiap masalah atau apapun kami hadapi membuat kami keluar daripada rencana Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami tidak mau iri hati dan kekecewaan menguasai kami. Oleh karena itu kami mau Tuhan agar Tuhan layakkan kami mendekat kepadamu. Layakkan kami tetap melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sampai garis finish kau mendapatkan kami sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, biarlah saudara boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuridan COB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam COB.